Hai ladies, hai sahabat wanita. Bertemu lagi dengan Mata Wanita, dimana selalu membahas tentang konten-konten seputaran Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mata Wanita. Bicara tentang hubungan intim atau ketika kita melakukan hubungan suami istri di atas ranjang, sebenarnya seberapa penting sih suara kegaduhan, ya kegaduhan lokal yang dihasilkan dari mulut-mulut manja kita, seperti suara desahan, jeritan, ataupun erangan. Apakah suara itu, suara-suara tersebut mampu menambah semaraknya hubungan intim bersama pasangan kita? Biasanya kaum pria lebih menyukai suara-suara atau kegaduhan lokal yang dihasilkan dari mulut-mulut manja kita. Si pria akan merasa tune on lagi gitu kan ketika mendengar suara-suara binal kita atau suara-suara manja kita ketika melakukan hubungan suami istri. Tapi tidak semua pria menyukai suara-suara berisik atau suara-suara desahan tersebut. Mereka merasa terganggu dengan suara-suara yang dihasilkan dari mulut manja kita. Jadi itu balik lagi ke pribadi kita. Apakah kalian termasuk suka bersuara manja ketika kalian melakukan ataukah kalian lebih suka yang diem-diem baik atau meneng-meneng baik, lebih suka ke suasana yang sunyi gitu tanpa suara gitu? Itu tergantung kalian menyukainya atau enggak. Betul apa? Betul dong. Kalian percaya nggak kalau suara-suara kegaduhan yang dihasilkan dari semua desahan maupun erangan ataupun jeritan itu dapat membuat hubungan seksual lebih hot dan dapat meningkatkan stimulasi erotis pada kedua belah pihak. Manfaat mengeluarkan suara-suara yang aneh ataupun suara-suara kegaduhan ataupun suara-suara berisik ketika kita melakukan hubungan suami istri di atas ranjang. Kita akan kupas tuntas manfaat dari berbagai suara yang keluar dari mulut kita, seperti desahan, erangan, jeritan. Oke, di sini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bentuk komunikasi. Sadar atau tidak, suara-suara yang muncul secara spontan saat kita melakukan sesi hubungan suami istri ataupun sesi bercinta merupakan bentuk komunikasi nonverbal. Yang kedua, mengeluarkan suara ketika melakukan hubungan adalah meningkatkan gairah. Biasanya kaum pria ataupun kaum wanita mudah terstimulasi dengan berbagai rangsangan, termasuk suara desahan yang nakal, Maka gairah bercinta akan cepat naik dan naik. Pokoknya ketika mendengar suara itu, gairah pun tinggi sekali, guys. Itu di poin yang kedua. Di poin yang ketiga, alias poin yang terakhir, manfaat dari suara yang dikeluarkan saat melakukan hubungan adalah menyelaraskan sistem gairah dalam tubuh. Manfaat mengeluarkan suara-suara saat kita melakukan hubungan yaitu menyelaraskan sistem dalam tubuh. Seperti layaknya baru saja lari maraton, napas pun akan merasa tersengal-sengal, bukan bengek ya, tersengal-sengal ya, menandakan sinkronisasi antara pacu jantung yang bergerak cepat dengan ritme tarikan nafas. Dalam kondisi ini, seseorang bisa mengalami euforia ringan hingga nyaris trans.
Saat itu seseorang dapat tidak sadarkan diri dan terhanyut seperti saat menggunakan narkotik ataupun minuman keras. Dengan mengeluarkan suara-suara yang erotis, memang tak wajib sih sebenarnya, nggak harus dilakukan juga. Cuman jika kalian ingin sensasi yang baru yang biasanya tidak bersuara ataupun tidak mengeluarkan suara-suara apapun, tidak ada salahnya kalian mencoba. Bahkan kalian harus dilakukan dengan hati-hati. Karena apa? Suara-suara yang erotis saat melakukan hubungan memang tidak diwajibkan sih, tidak diharuskan juga. Tapi jika kalian tidak pernah melakukan atau mengeluarkan suara-suara saat kalian melakukan sesi bercinta, alangkah baiknya kalian dicoba ya. Dicoba sensasi-sensasi baru, tapi dengan catatan hati-hati, jangan terlalu keras kalian mengeluarkan suara-suara manja kalian. Karena apa? Karena takutnya tetangga terganggu dengan suara-suara kalian, ntar tetangga kalian ngikutin. Mending kalau ngikutin dengan pasangannya yang jomblo, apa kabarnya gitu. Jadi kalian harus hati-hati, apalagi kalau di rumah kita memiliki anak kecil atau banyak keluarga gitu. Jadi kalian harus lebih hati-hati, lebih dipelanin dikit aja suara-suara desahannya ya, agar tidak terganggu orang-orang di sekitar kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi di obrolan selanjutnya. Semoga obrolan ini bermanfaat. Ambil hal positifnya, buang hal negatifnya ya. Oke, sampai berjumpa lagi di obrolan selanjutnya dari Mata Wanita. You dadah, you bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.